Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar lu, Bro Ensis, nih hari? Tetap sehat dan semangat ya? Oke, gua nggak panjang kali lebar, Bro Ensis ya. Sesuai dengan judul konten kali ini, airgun atau airsoft gun perlu izin, Bro. Nah, dia udah naik tuh judul kontennya ya. Airgun atau airsoft gun perlu izin, Bro. Oke, gua bacain ya pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat lu semua yang ada di sana, sebelumnya gue kenalin nama gue. Nama dia gue nggak sebut, Bro Ensis ya, menyangkut privasi dia, intinya dia Bro ya. Oke ya, gue lanjutin ya. Nah, gue mau nanya sama lu semua di sana. Gue kan punya senjata replika airgun, dan juga gue juga punya airsoft gun, dan telah memiliki kartu tanda anggota klub menembak serta surat keterangan kepemilikan. Tapi gue tidak punya izin dari kepolisian. Apakah cukup kalau gue udah memiliki KTA dan SKK tadi yang gue udah ceritain, atau wajib gue daftar juga ke kepolisian? Jika sudah memiliki SKK, apakah airgun yang sudah terdaftar dan airsoft gun yang udah gue daftarin itu perlu didaftarin di Intelkam Polri juga biar lebih lengkap? Itu aja deh. Sebelumnya thank you atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gua demen nih, Bro Ensis ya, buat si Bro ini pertanyaan ini ya. Taat hukum, nah gitu ya. Nah oke, sebelum gua mulai bahas ulasan lengkapnya ya, sesuai dengan pertanyaan lu dan naik jadi konten ya, alhamdulillah Bro ya, yang udah ngirim pertanyaan ya. Kalau untuk airgun dan airsoft gun ya, sebenarnya itu cuma sering digunakan sih untuk alat olahraga ya. Dan jadi biar lebih detailnya kita mulai deh ulasan lengkapnya gitu ya, Bro Ensis ya, khususnya lu Bro nih yang udah ngirim pertanyaan, dan juga Bro Ensis yang lain yang mungkin punya hobi yang sama seperti si Bro yang udah ngirim pertanyaan ini perihal tentang airgun dan airsoft gun. Oke, kita mulai ya. Jadi gini, Bro Ensis, kalau syarat kepemilikan airgun atau airsoft gun ya, khususnya airgun ya, aturan kepemilikan airgun atau pistol angin di Indonesia itu diatur tuh dalam peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 8 tahun 2012 ya, tentang pengawasan dan pengendalian senjata api untuk kepentingan olahraga, yaitu ada di Perkap Kapolri nomor 8 2012. Nah, jenis senjata api olahraga tuh apa aja nih ya, meliputi apa aja? A. Senjata api. B. Pistol angin atau air pistol dan senapan angin, air rifle, dan airsoft gun ya. Nah, menyambung pertanyaan lo tadi nih, Bro ya, mengenai airgun dan airsoft gun ya, bisa dikategorikan sebagai, terus gua jawab dulu nih mengenai airgun ya, sesuai dengan apa yang udah kita himpun ya, buat teman-teman support semua Lovum Podcast di sini himpun ya jawaban khusus lu nih ya. Jadi gini, ulang nih, mohon maaf babalio dikit nih kurang tidur kali ya. Oke, nah menyambung pertanyaan lu tadi nih mengenai airgun ya, bisa dikategorikan sebagai pistol angin, Bro ya, yang digunakan untuk kepentingan olahraga, menembak sasaran atau target. Pistol angin ini termasuk jenis senjata api olahraga, Bro ya. Nah, persyaratan untuk dapat memiliki dan atau menggunakan pistol angin untuk kepentingan olahraga yaitu ya, gue bacain nih, lu simak baik-baik nih, Bro, dan juga Bro Ensis lain yang mungkin punya hobi sama kayak Bro kita yang mengirim pertanyaan ya. Nah, A. Memiliki kartu tanda anggota klub menembak yang bernaung di bawah Persatuan Menembak Sasaran dan Buru-Buru Indonesia ya, yaitu apa? Perbakin. Nah, dan juga berusia paling rendah 15 tahun dan paling tinggi 65 tahun. Terus kondisinya harus sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter serta psikolog, dan memiliki keterampilan menembak yang dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pengpro Perbakin. Nah, gitu ya. Nah, juga persyaratan usia minimal 15 tahun dan maksimal 65 tahun tersebut dikecualikan bagi atlet olahraga, Bro Ensis, khususnya lu Bro yang mengirim pertanyaan ya. Nah, menembak berprestasi yang mendapat rekomendasi dari pengurus besar Perbakin ya. Nah, terus juga kemudian untuk izin kepemilikan pistol angin ya, diajukan kepada Kapolda, UP-nya di Intelkam dengan tembusan Kapolres setempat dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut untuk perizinannya nih ya, untuk airgun ya. Nah, rekomendasi pengurus provinsi Perbakin ya, terus fotokopi surat izin impor dari Kapolri, nah SKCK, surat keterangan kesehatan dari dokter Polri ya, surat keterangan psikolog dari psikolog Polri, fotokopi KTA klub menembak yang bernaung di bawah Perbakin, terus juga fotokopi KTP, daftar riwayat hidup, dan pas foto berwarna dasar merah ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar dan ukuran 2x3 sebanyak 2 lembar. Nah, terus ini mengenai pembaharuan izin kepemilikan airgun nih ya, Bro Ensis ya, khususnya lu Bro yang ngirim pertanyaan.
penting diperhatiin nih bro ya, izin kepemilikan senjata api berupa buku pemilikan senjata api, buku pas ya disebutnya ya, berlaku tuh selama 5 tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkan dan wajib didaftar ulang setiap tahun di Polda setempat sesuai domisili lo ya bro ya. Nah, pembaruan buku pas dengan daftar ulang dilakukan dengan mengajukan permohonan rekomendasi kepada Kapolda, UP, Dirintelkam Polda ya, dengan tembusan kepada Kapolres tempat dilengkapi dengan dokumen menurut pasal 32 ayat 1 huruf A Perkap Kapolri nomor 8 2012. Selanjutnya permohonan mengajukan permohonan izin kepada Kapolri, UP, Kabah, Intelkam Polri yang dilengkapi dengan rekomendasi Kapolda dan persyaratan pembaruan buku pas gitu loh bro ya. Nah, buku pas yang tidak didaftar ulang di Polda setempat berakibat izin penggunaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku ya. Jadi untuk memiliki airgun, pistol angin ya, secara legal ya lu harus mengajukan izin kepada Kapolda, UP, Dirintelkam dengan tembusan Kapolres setempat dan dibuktikan dengan buku pas. Nah, jadi artinya jelas tuh bro ya. Jadi mengenai airgun atau airsoft gun gua rasa ya, mohon maaf bukan gua rasa ya, memang itu peraturannya ya sama sebenarnya ya. Jadi artinya udah jelas ya, harus pakai izin bro ya. Jadi bukan seperti surat yang lu ada sekarang ya. Dan mohon maaf nih, gue tambahin sedikit nih bro ya, dan juga bro lain yang mungkin hobinya sama kayak lu, mengoleksi airgun atau airsoft gun, dan mungkin hobi nembak menggunakan airgun dan airsoft gun ya. Dan hati-hati ya kalau banyak yang dijual di mohon maaf ya di marketplace atau di online ya, ya itu ya apa ya, penjualnya itu bisa nggak mempertanggungjawabkan mengenai surat izin edar impornya ya, karena itu salah satu persyaratan formil tadi yang udah gue bacain ya, apa ya, untuk pendaftaran izin lo di pihak kepolisian gitu loh bro NCC ya, khususnya lu bro. Nah, gue bacain dulu ya dasar hukumnya ya bro ya NCC ya, dan juga lu khususnya lu bro yang mengirim pertanyaan. Jadi untuk konten kali ini ya, sesuai dengan judul ya, airgun atau airsoft gun perlu izin bro. Nah, ini kita mengacu sama apa ya, dasar hukumnya. Gue bacain ya, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang pengawasan dan pengendalian senjata api untuk kepentingan olahraga. Nah, terus pasal 4 ayat 1 Perkap Kapolri 8 2012, pasal 4 ayat 3 Perkap Kapolri 8 2012, pasal 1 angka 24 Perkap Kapolri 8 2012, pasal 12 ayat 1 Perkap Kapolri 8 2012, pasal 12 ayat 2 Perkap Kapolri 8 2012, pasal 20 ayat 2 Perkap Kapolri 8 2012, pasal 29 ayat 2 junto pasal 1 angka 16 Perkap Kapolri 8 2012, pasal 32 ayat 1 huruf B Perkap Kapolri 8 2012, pasal 32 ayat 2 Perkap Kapolri 8 2012. Nah, buat lu nih bro yang udah ngirim pertanyaan ya, nah mudah-mudahan insya Allah lu dapat pencerahan ya. Nah, tapi lu nggak usah khawatir bro, kalau seandainya untuk konten kali ini ya, untuk menjawab pertanyaan lu ternyata kok kayaknya kurang jos nih pencerahannya. Nah gini, lu tolong kirim email lagi ya ke kami ya, dan dilampirin kontak person lu ya di email lu. Nah, nanti kita akan sambung nih insya Allah, untuk konten yang sekarang ini kita sambung ke konten berikutnya, kita adain live streaming, dan insya Allah akan kita hadirkan pakar dan narasumbernya yang kompetensinya jelas. Jadi buat apa? Buat lanjutin konten yang sekarang. Jadi untuk menjawab pertanyaan lu nanti di konten berikutnya kita akan adain diskusi bro ya, bersama pakar dan ahlinya ya, biar apa? Biar lu lebih jos gitu ya bro ya, buat lu yang udah ngirim pertanyaan dan juga bro NCC lain yang mungkin punya hobi yang sama seperti bro tadi tuh ya. Oke, nah seperti biasa bro, nah bro NCC ya khususnya ya, nah kalau lu yang baru ketemu channel kita ya, baru pantengin channel kita, mungkin lu nanya, kalau gue mau ngirim pertanyaan kayak bro tadi sehingga naik jadi konten tuh kirimnya kemana pertanyaannya? Nah, jangan kirim di komentar ya, di kolom komentar jangan bro NCC. Kenapa? Di email kita, email supersemarlovum podcast di mana? Nih dia nongol nih, supersemarlovum@gmail.com. Lo kirim ke sono bro NCC ya, insya Allah akan kita jawab. Dan kalau insya Allah ternyata pertanyaan lu layak kita sajikan ke publik dan kita naikin jadi konten, nah kita naikin jadi konten kayak konten ini dan konten-konten sebelumnya bro NCC ya gitu ya. Nah, seperti biasa bro NCC ya, gue juga minta nih sama lu semua yang udah ngirim pertanyaan, tolong mohon maaf sabar ya, insya Allah kita jawab dan segera kita naikin konten bila layak kita naikin jadi konten. Karena kenapa? Kita sajiin buat publik soal ini bro NCC, jadi kita harus sembarangan, masya Allah ya. Dan seperti biasa juga sebelum gue akhirin nih bro NCC, kayaknya konten kali ini lebih cepet nih karena menyangkut durasi. Biasain ya bro NCC ya, kalau nonton konten kita yang ada di channel kita jangan di skip biar lu nggak gagal paham ya gitu ya bro NCC ya. Nah, gue pamit aja kayaknya ya, lu udah mulai bete nih setiap konten kok kayaknya lu banyakan panjang kayak lebar bro, astagfirullahaladzim ya. Oke,
seperti biasa Bu Enci, sebelum gue pamit, gue ucapin terima kasih mewakili teman-teman Super Suma Love Podcast di sini ya, buat lo semua yang selalu setia di channel kami ya. Sorry batuk, udah tua. Nah, kenapa gue bilang terima kasih? Karena berarti lu semua udah percaya ya sama channel kami ya. Dan tujuan kita bikin channel ini, gue sama teman-teman Super Suma Love Podcast di sini apa? Untuk mengedukasi kita semua dan masyarakat dan buensis yang lainnya. Kenapa? Biar kita sadar hukum, taat hukum gitu loh ya. Nah, bukan itu ya. Sebelum gue pamit ya, Masya Allah gue mulai babaliut nih buensis. Oke, gue lanjutin. Jadi gini, buensis ya, mohon maaf ya, gua kadang-kadang suka babaliut, udah tua kali ya, biar lu pada nggak suntuk juga kalau gua terlalu serius terlalu tegang lu pada ya. Jadi gini buensis, sebelum gua akhirin, gua mewakili teman-teman Super Suma Love Podcast, gua ucapin ya, sorry sekali lagi, terima kasih buat lu semua yang udah setia mantengin channel kita. Artinya apa? Berarti lu udah pada klik subscribe dan klik loncengnya. Nah, jangan lupa di share ya, abis kuota, tapi insya Allah dapat pahala. Kenapa? Kita sekalian berbagi ilmu sama buensis kita yang lain gitu ya. Nah, buat lu yang baru ketemu channel ini, jangan lupa ya, kalau memang lu cocok dengan channel kita dan konten-konten kita yang mengedukasi ini, insya Allah ya, jangan lupa klik subscribe dan klik loncengnya ya. Kenapa? Biar kalau kita update ya konten baru nongol ya, lu bisa ikutin buensis yang pertama, orang pertama yang ngikutin gitu ya buensis ya. Nah, sebelum gue pamit seperti biasa buensis, gue juga minta maaf wakil teman-teman Super Suma Love Podcast di sini ya, kalau ada salah-salah kata ya. Kenapa? Karena kita di sini semua manusia biasa, kalau ada kesalahan buensis ya. Tapi lu orang semua nggak usah khawatir buensis. Setiap menjawab pertanyaan yang sudah masuk, kita selalu mengacu dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan regulasi yang ada, serta referensi lainnya yang informasi itu akurasinya insya Allah jos gitu ya buensis ya. Nah, seperti biasa buensis, gue cepet-cepetan aja nih ngomong ya, menyangkut durasi nih, takutnya nih pada skip nih, Masya Allah ya. Seperti biasa buensis, ini kan masih suasana pandemi COVID, jangan lupa ya, prokes pesennya mama, pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Kalau lu baru aktivitas dari luar pulang ke rumah lu, jangan lupa salinan pakaian yang bersih. Dan biasain tiap hari pola makan, pola hidup dijaga ya. Dan olahraga buensis, biar kita tetap sehat dan semangat gitu ya buensis. Dan gue pamit ya. Tapi seperti biasa nih, ada satu pesan kebaikan menurut kami di sini, insya Allah pesan kebaikan. Apa itu? Seperti biasa buensis, jaga hati lu, jaga pikiran lu, dan ayo apa? Disiplin. Nah, hashtagnya bersihin hati lo, bersihin pikiran dan disiplin. Insya Allah buensis, kalau kita udah bersihin hati, bersihin pikiran dan disiplin dalam kegiatan kita, aktivitas di keseharian kita, kita akan terhindar dari semua bentuk masalah pelanggaran dan masalah hukum yang bisa menyampiri kita. Masya Allah, gue ngomongnya kok jadi babaliut. Intinya gitu ya, bersihin hati, bersihin pikiran dan disiplin ya. Gitu ya buensis ya. Gua pamit dulu ya, kayaknya lu udah pada bete. Oke, tetap sehat dan semangat ya. Tungguin konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.